Shalom Bapak Ibu, nah itulah tadi cuplikan singkat yang bisa kita lihat bahwasannya di zaman ini memang kita tidak terlepas dari gadgetnya kita, baik itu orang tua, dewasa, ataupun anak-anak muda. Seperti dalam cuplikan video tadi kita melihat bahkan di dalam gereja pun ketika ibadah sudah dimulai, orang-orang masih bermain gadget. Dalam video kali ini saya akan membahas isu kekristenan pada saat ini. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat di abad ke-21 ini memang perubahan zaman itu begitu sangat cepat. Globalisasi dan teknologi digital bahkan sekularisasi sangat berdampak besar bagi orang-orang Kristen atau orang-orang beriman pada zaman ini. Bahkan fenomena penurunan jumlah jemaat bisa kita lihat di berbagai negara barat seperti di Eropa dan juga Amerika yang disebut sebagai post-Christian society, yaitu masyarakat pasca Kristen, di mana nilai-nilai iman digantikan dengan relativisme dan juga individualisme. Bahkan Indonesia sendiri pun ternyata tidak terlepas daripada arus ini. Banyak anak-anak muda pada zaman ini mulai meninggalkan gereja karena mereka menganggap gereja tidak relevan dan juga tidak menjawab realitas kehidupan mereka. Baik, saya akan membahas 4 isu besar yang dihadapi kekristenan pada saat ini. Isu yang pertama adalah krisis iman dan sekularisasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pew Research Center di tahun 2023 yang mencatat bahwasannya banyak anak-anak muda yang mengidentifikasikan dirinya sebagai nons, yaitu mereka tidak terafiliasi di agama manapun. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kalau kita melihat memang anak-anak muda di zaman ini banyak yang cerdas dan mereka berpikir secara kritis terhadap sesuatu. Bahkan terhadap gereja pun mereka melihat gereja terlalu politis dan tidak menjawab isu sosial yang sedang dihadapi, yaitu isu kemiskinan, keadilan, bahkan juga lingkungan hidup. Sering sekali mereka melihat gereja hanya sibuk membangun gedungnya, tetapi lupa menjawab isu sosial yang sedang dihadapi jemaatnya. Oleh karena itu, anak-anak muda sering sekali menganggap gereja tidak relevan bagi mereka dan kadang-kadang gereja menyampaikan firman Tuhan, contohnya seperti yang ada dalam Yakobus 2 ayat 26. Tetapi iman tanpa perbuatan adalah mati. Mereka menganggap perbuatan iman itu adalah ketika orang itu hanya memberi dan memberi ke dalam gereja, tetapi gereja sendiri lupa menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang benar-benar benar, yaitu tindakan gereja di dalam menjawab isu sosial daripada kehidupan jemaatnya. Isu yang kedua adalah tantangan di era digital. Nah, kalau kita melihat digital ini memang banyak sekali membantu kehidupan kita, bahkan membantu orang-orang Kristen di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan secara cepat sampai ke seluruh dunia. Memang di sisi lain, dunia digital ini juga menjadi ladang subur bagi misinformasi, yaitu ajaran sesat dan juga manipulasi rohani. Oleh karena itu banyak sekali di sosial media yang kita jumpai orang-orang yang mengajar tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena memang mereka tidak memiliki dasar teologis yang kuat. Hanya karena mereka pintar berbicara sehingga mereka mendapatkan followers yang banyak. Nah sebenarnya kalau kita mengevaluasi kembali COVID-19 di tahun 2019, sebenarnya memberikan aba-aba kepada gereja bahwasannya gereja harus selalu siap sedia mengajarkan jemaatnya baik secara offline dan juga online. Karena memang firman Tuhan sendiri pun mengatakan dunia ini tidak akan semakin lebih baik, tetapi dunia ini akan hancur, akan semakin buruk. Memang kalau kita melihat pada gereja mula-mula, pertemuan fisik itu sangat penting karena memang dapat menguatkan iman kita satu dengan yang lain secara langsung. Namun bagaimana kalau virus 2019 itu ada lagi di tahun ini? Memang kita tidak berdoa untuk hal itu. Namun Bapak Ibu, kita harus paham firman Tuhan bahwasannya dunia ini tidak semakin lebih baik, tetapi akan semakin lebih buruk. Bahkan kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus tahu kebenaran firman Tuhan bahwasannya kita tidak hanya menerima yang baik-baik saja daripada Tuhan, tetapi apapun yang terjadi memang kita harus selalu siap sedia. Begitupun dengan gereja. Apakah kita akan memaksa jemaat harus bergereja secara offline? Wah, ini sih kita melanggar peraturan pemerintah ya. Apalagi kalau ada terjadi virus seperti itu pasti ada peraturan dari pemerintah. Nah oleh karena itu, marilah kita berevaluasi, marilah kita belajar dari COVID-19 di 2019 lalu.
Dan gereja harus belajar tidak hanya mementingkan kepentingan sendiri, tetapi juga harus memperhatikan kehidupan sosial daripada jemaatnya. Agar gereja itu benar-benar menjadi gereja yang bisa menjadi berkat bagi jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam gereja itu sendiri. Isu yang ketiga, perpecahan polarisasi dalam tubuh Kristus. Nah, Bapak Ibu, sering sekali kita melihat perpecahan ini justru bukan dari luar, tetapi justru datangnya dari dalam, di antara sesama orang Kristen yang hanya berbeda merek gereja ataupun berbeda sinodenya. Firman Tuhan dalam Yohanes 17 ayat 21 mengatakan, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau. Jelas firman Tuhan ini mengajak agar semua umatnya menjadi satu di dalam Kristus. Namun banyak sekali kita melihat orang Kristen pada zaman ini hanya sibuk membela alirannya, tetapi lupa memancarkan kasih Kristus. Isu yang keempat, tantangan etika dan moral. Kalau kita melihat pada zaman ini, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran integritas yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dalam gereja. Hal ini menimbulkan luka yang dalam bagi jemaat. Nah, kalau pemimpin-pemimpin gerejanya saja seperti itu, bagaimana mereka akan semangat datang ke gereja? Memang benar, yang harus kita percaya hanyalah Tuhan satu-satunya. Namun, jika pejabat-pejabat gereja sering sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran integritas ini secara berulang-ulang, lantas bagaimana mereka akan semangat datang ke gereja? Selain itu, dunia modern pada zaman ini juga diwarnai dengan etika yang begitu kompleks. Contohnya, perdagangan manusia, korupsi, perbedaan gender, konsumerisme, bahkan sampai eksploitasi alam. Nah, bagaimana gereja bisa menjawab tantangan zaman ini? Disinilah tugas gereja menjadi garam dan terang. Sayangnya, gereja masih terjebak pada kemegahan institusionalnya dan lupa pada panggilan profetisnya, yaitu menjadi suara bagi mereka yang tertindas dan menderita. Oleh karena itu, etika Kristen tidak boleh berhenti sampai di mimbar, tetapi harus hadir dalam kebijakan ekonomi, pendidikan, bahkan sampai pada budaya. Mari kita berefleksi untuk arah ke depan. Sebab dari isu ini bisa kita lihat bahwasannya kekristenan sedang berada dalam persimpangan jalan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah gereja hanya akan sibuk di dalam mempertahankan tradisinya atau mau menjadi gereja yang misioner, hadir secara relevan di tengah dunia yang modern? Jawabannya akan ditentukan sejauh mana kita kembali kepada sumber iman, yaitu Yesus Kristus, di dalam membangun spiritualitas yang alkitabiah, intelektual, dan juga kontekstual. Firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sebab itu saya sangat setuju dengan seseorang membangun spiritualitas yang baik dengan Tuhan, maka seseorang itu tentu akan menjadi cerdas di dalam kehidupannya, yaitu memiliki intelektual yang baik. Karena di dalam kedekatannya dengan Tuhan dan dia juga belajar, maka Tuhan akan menuntun kehidupannya sehingga dia berhikmat di dalam memberikan jawaban, sehingga kehidupannya memiliki vibrasi yang baik yang bisa dirasakan oleh lingkungan sekitarnya. Karena tidak mungkin orang-orang yang suka bergosip, mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik atau mematikan karakter orang lain memiliki spiritual quotient atau memiliki spiritualitas yang baik kepada Tuhan. Tidak mungkin. Maka jika pemimpin-pemimpin gereja masih terlibat dalam hal ini, maka dipastikan sebenarnya gereja itu tidak bertumbuh. Orang yang memiliki kecerdasan spiritual atau spiritual quotient, tentu dia dapat mendengarkan suara Tuhan melalui hati nurani yang dia miliki. Itulah 4 isu sosial yang besar yang sedang dialami gereja pada zaman ini. Bagaimana menurut teman-teman sekalian atau Bapak Ibu yang mendengarkan video ini? Silakan memberikan masukan di bawah kolom komentar ini. Tuhan Yesus memberkati.